Salam kenal sahabat cerdas sehat CS. Saya Lydia. Channel ini saya dedikasikan untuk teman-teman pemerhati kesehatan yang berusia 50 plus yang fokus pada penggunaan bahan-bahan dan cara-cara yang alami. Kali ini kita akan mengeksplorasi cara agar alis tumbuh lebat seperti semula. Mengapa alis itu penting sekali? Alis mempertegas keindahan mata dan bentuk wajah pemiliknya. Salah dalam membentuk alis, maka wajah akan tampak aneh. Selain itu, alis juga melindungi mata dari keringat dan kelembapan. Tidak hanya itu, alis juga berperan mengungkapkan ekspresi wajah. Sayangnya, seiring bertambahnya usia, alis pun tampak memudar, bahkan hilang. Tapi tenang, ada cara jitu kembalikan alis. Jangan lupa simak sampai selesai isi tutorial ini, karena kita akan membahas penyebab alis rontok, kemudian castor oil menumbuhkan rambut alis, cara benar memakai castor oil untuk alis, cara simpan agar castor oil tetap berkhasiat, dan Q&A yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan langkah-langkah praktis dalam menumbuhkan alis. Loh, alisku kemana? Seringkali kita seperti itu, apalagi kalau kita sudah berusia di atas 50, tiba-tiba loh kok alisku hilang ya? Kemana alisku? Ternyata meskipun kita berkaca, katakan minimal 2 kali sehari, sehabis mandi pagi dan sore, kita nggak langsung menyadari kalau alis kita sedikit demi sedikit semakin tipis dan akhirnya hilang. Kenapa? Karena rontok seiring dengan bertambahnya usia. Namun karena usia, gaya hidup, pemakaian kosmetik yang tidak tepat, dan juga pemakaian produk alis yang bisa menyebabkan alis rontok sebelum waktunya dan tidak tumbuh kembali. Setiap hari pasti ada beberapa helai alis yang rontok. Itu normal ya. Lalu, apa sih penyebab alis jadi hilang? Nah, ini dia penyebab umum alis rontok dan tidak tumbuh kembali. Saat cuci muka, alis tidak disabuni dan tidak dibilas dengan bersih. Akibatnya, kulit alis gatal-gatal dan berketombe. Penyebab lainnya adalah stres berkepanjangan dan juga hormon dan pastinya umur. Penyebab yang lainnya juga adalah kekurangan vitamin D alami. Vitamin D alami bisa kita dapat dengan gratis, yaitu mendapat paparan sinar matahari. Nah, sekarang karena kita sering berada di dalam rumah, di dalam kantor, pagi, siang, malam, jarang terkena sinar matahari pagi, tubuh kita kekurangan vitamin D yang bisa merangsang tumbuhnya rambut alis ya. Oke, untuk cara yang benar bermandi sinar matahari bisa kita lihat nanti di bagian Q&A. Jadi, yang kelihatan hanya pangkal alisnya saja. Jadi kalau kita sudah tua, rontok, yang kelihatan cuma pangkal alisnya. Nah, untung ada castor oil yang dapat menumbuhkan kembali alis. Konon minyak ini sudah digunakan sejak zaman Ratu Cleopatra. Ada beberapa cara untuk merangsang pertumbuhan rambut alis. Ada yang bilang pakai minyak kemiri yang dibakar, minyak urang-aring, minyak rosemary, dan lain-lain. Tapi 3 macam ini, kemiri, urang-aring, dan rosemary itu tidak bisa kita gunakan untuk alis ya. Hanya castor oil yang bisa untuk alis. Kenapa? Karena alis itu dekat dengan mata. Coba bayangkan minyak kemiri, urang-aring, rosemary kalau masuk ke dalam mata itu akan menyebabkan iritasi ya. Sehingga mata menjadi merah ataupun ya penyakit mata lainnya. Jadi tidak disarankan. Tetapi castor oil itu aman. Artinya kalau sampai meresap ke dekat sedikit ke mata, maka pada umumnya aman ya.
Nah, apa sih castor oil itu? Castor oil itu adalah nama kerennya ya. Sedangkan kita di Indonesia kita kenal dengan nama minyak buah jarak. Jadi buah jarak itu kalau diperas akan keluar minyak dan minyaknya itulah yang disebut castor oil. Castor oil ini sudah digunakan bangsa Mesir sejak ribuan tahun yang lalu untuk pengobatan dan kecantikan. Nah, mengapa castor oil sangat berkhasiat? Ternyata castor oil ini mengandung asam lemak tak jenuh resinoliate dan meningkatkan aliran darah ke kulit, mengandung antioksidan dan asam lemak omega 6. Resinoliate ini mencegah inflamasi. Inflamasi disebabkan macam-macam seperti gaya hidup yang tadi yang tidak sehat, juga pemakaian kosmetik yang tidak benar, kelelahan akut, terlalu banyak mengkonsumsi gula putih, makanan yang goreng, kurang bergerak, dan lain-lain. Itu menyebabkan inflamasi. Kemudian, kalau dioleskan tipis ke kulit alis, castor oil ini meningkatkan aliran darah ke kulit sehingga menutrisi dan merangsang pertumbuhan rambut di alis. Juga bisa menyembuhkan ketombe dan gangguan pada kulit alis karena mengandung zat antibakteri dan jamur. Selain itu, castor oil juga mengandung antioksidan yang melawan radikal bebas yang dapat menyebabkan rusaknya sel-sel kulit alis. Dan yang terakhir, mengandung asam lemak omega 6 yang dapat meningkatkan pertumbuhan rambut dan mengurangi peradangan pada folikel rambut. Nah, pertanyaannya, bolehkah kita langsung pakai saja castor oil di alis? Jawabannya adalah tidak. Loh, kok bisa? Karena kita perlu tes reaksi alergi dulu ya. Apapun yang kita taruh atau aplikasikan ke kulit, kita mesti tes dulu ya, belum tentu cocok buat kita. Jadi langkah yang terbaik adalah menggunakan sedikit ya, ambil kayak cotton bud, kemudian kita oleskan ke belakang telinga ataupun ke lengan sebelah dalam. Kemudian kita diamkan selama 8 jam setidaknya. Misalnya kita pakai setelah mandi, kita oleskan di belakang telinga atau lengan bagian dalam, kemudian kita pergi tidur, kita lihat keesokan pagi. Kalau ada bercak merah atau gatal atau sakit perih, hentikan, jangan gunakan. Berarti kulitmu tidak cocok dengan castor oil. Kemudian pemakaian castor oil yang benar adalah cuci muka dulu yang bersih, termasuk alis tentunya, kemudian keringkan dengan handuk bersih, lalu teteskan 1 tetes castor oil pada telapak tangan yang bersih tentunya, ambil sedikit dengan ujung jari lalu kita oleskan. Ingat 1 tetes untuk 2 alis ya. Gunakan pada malam hari sehabis mandi tentunya sudah cuci muka ya. Kemudian keesokan pagi cuci bersih kedua belah alis di sabun, kemudian dibilas dengan bersih. Jangan mencuci muka dengan face cleanser yang mengandung susu atau krim, karena tentu tidak cocok. Sabun yang lembut untuk muka dan dibilas dengan bersih dengan air. Kemudian cara simpan castor oil agar tetap berkhasiat. Kita simpan saja di ruangan dengan suhu ruangan. Tidak perlu disimpan di dalam kulkas ya. Kemudian jangan kena matahari langsung, jangan disimpan di misalnya dapur ataupun dekat dengan kompor ya, tidak boleh. Sekarang kita mau bahas pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Berapa lama sih alis akan tumbuh setelah pemakaian? Nah, kalau digunakan secara rutin dalam waktu 3 bulan, teman-teman sudah bisa melihat rambut halus atau baby hair yang tumbuh. Kalau digunakan rutin selama 6 bulan, maka akan terlihat dengan jelas rambut alis yang mapan, bahkan lebih hitam dan tebal dari aslinya. Digunakan setiap hari ya, maksudnya kalau digunakan secara rutin.
Kemudian yang sering ditanyakan adalah apakah alis akan tumbuh lebih banyak dari aslinya? Jawabannya adalah tergantung jumlah pori rambut atau folikel rambut di alis ya. Kalau memang folikelnya tidak banyak, ya tentunya tidak ya. Jadi castor oil ini hanya merangsang pertumbuhan alis dari folikel atau akar rambut yang memang sudah ada ya, pori-pori rambut yang sudah ada. Kemudian selanjutnya adalah pastikan castor oil yang kita pakai itu kualitasnya adalah cosmetic grade dan badan POM dan juga organik ya. Cosmetic grade dan badan POM disetujui oleh badan POM artinya aman dipakai pada kulit dan wajah. Organik artinya berbahan alami, tidak menggunakan bahan kimia sintetik. Castor oil itu aman ya untuk dioleskan di area dekat mata, bukan di mata tetapi dekat mata ya. Pada umumnya aman ya. Jadi bisa kita coba dulu tipis-tipis, kemudian kita lihat reaksinya ya. Pada umumnya aman. Kemudian ada yang bertanya, kalau dia bisa menumbuhkan rambut alis, berarti boleh dong pakai di kulit kepala? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena castor oil itu sangat kental dan lengket ya. Sangat susah untuk dibersihkan dan mungkin juga akan menyumbat pori-pori rambut ya. Karena kan rambut banyak, kalau alis kan sedikit ya. Jadi tidak disarankan. Nanti itu harus diencerkan dulu ya dengan minyak tertentu, ada resepnya. Silakan tonton nanti di video berikut ya, cara yang benar mengaplikasikan castor oil di kulit kepala. Nah, pertanyaan yang juga sering ditanyakan adalah apakah aman buat pengguna soft lens? Jawabannya adalah jangan memakai atau mengaplikasikan castor oil saat memakai soft lens. Kenapa? Karena castor oil akan sedikit banyak akan meresap ke dalam mata ya. Jadi akan membuat soft lens itu nanti dilapisi oleh minyak castor oil yang lengket itu dan susah dibersihkan, sehingga pandangan mata, karena lensanya ada minyak, sehingga pandangannya juga, penglihatannya juga menjadi kabur ya. Kabur karena lensanya itu terlapisi oleh minyak castor oil dan tentunya sulit dibersihkan ya, karena castor oil itu lengket sekali. Nah, pertanyaan yang juga sering ditanyakan adalah cara mandi sinar matahari untuk mendapatkan vitamin D alami. Seperti kita tahu, vitamin D itu membantu pertumbuhan rambut termasuk alis. Jadi, gunakan sinar matahari pagi sekitar jam 6 hingga jam 6.30 pagi. Biarkan kulit wajah tersentuh sinar lembut matahari sekitar 5 detik saja. Tunggu paling sedikit 30 menit baru boleh cuci muka atau mandi. Kenapa harus tunggu sih? Pada saat kita tunggu, minyak alami kulit membantu memproduksi vitamin D. Jadi jangan langsung habis mandi sinar lalu mandi atau cuci muka. Minyak alami kulit kita akan hilang dan kita tidak mendapat manfaat vitamin D alami. Jadi kesimpulannya adalah alis bisa tumbuh kembali. Castor oil pada umumnya aman untuk alis. Gunakan yang cosmetic grade dan organik. 3 bulan dipakai rutin akan tumbuh rambut halus. 6 bulan memakai secara rutin, alis akan tumbuh menjadi hitam dan tebal. So, coba castor oil hari ini biar alismu nggak cuma numpang lewat, tapi jadi bintang. Susah cari castor oil yang cosmetic grade dan organik? Klik aja tautan di description di bawah. Dan jangan lupa klik subscribe and like.